Shalom adik-adik, shalom. Apa kabar adik-adik? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat, semangat dan selalu sukacita. Baik, ketemu lagi bersama Miss Magda ya dalam mentoring pekan ini melalui podcast. Nah adik-adik pastikan sebelum kalian menyimak atau melanjutkan podcast ini kalian sudah berdoa ya. Nah kalau belum silahkan pause, berdoa sebentar lalu kembali play. Nah adik-adik di podcast kali ini Miss Magda akan berbagi sebuah materi yang menarik yang sangat kalian butuhkan dan ini merupakan materi yang penting tentang bahasa tubuh ya. Baik adik-adik, komunikasi tidak hanya sekedar sebuah ucapan ya. Tatapan mata dan bahasa tubuh juga merupakan salah satu bentuk komunikasi, termasuk dalam hubungan dengan orang lain, orang tua, bahkan dengan sesamamu ya. Untuk itu, dalam hal ini adik-adik juga perlu belajar bagaimana caranya bertutur dengan baik, tetapi juga penting belajar mengenai bahasa tubuh. Karena adik-adik tahu, bahasa tubuh akan menggambarkan secara jelas apa yang sedang kamu pikirkan dan kamu rasakan. Demikian juga, bahasa tubuh juga akan menggambarkan secara jelas apa yang orang lain pikirkan dan orang lain rasakan. Nah di sisi lain bahasa tubuh juga berhubungan dengan kecerdasan sosial dan interpersonal seseorang loh adik-adik. Nah dalam hal ini tentu saja kalian pasti ingin bagaimana ya supaya bahasa tubuh yang kita miliki ini bisa optimal kita gunakan dan kita juga bisa peka mengerti bahasa tubuh yang digunakan oleh orang lain. Dan hal ini tentu saja sangat mendukung kelancaranmu dalam berkomunikasi. Oke adik-adik, yang pertama, bahasa tubuh ini adalah komunikasi nonverbal. Sekali lagi yang pertama, bahasa tubuh ini adalah komunikasi nonverbal. Adik-adik harus mengetahui ya jika komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh ini memiliki makna. Ketika adik-adik sudah beranjak dewasa dan mulai mengerti akan berbagai hal, pengetahuan ini harus juga kalian tahu. Karena hal ini akan membuat kamu belajar mengenai pemahaman bahasa tubuh. Ya, selain bahasa tubuh adalah komunikasi nonverbal, yang kedua adik-adik bahasa tubuh merupakan hal yang bisa nampak melalui raut wajah seseorang, termasuk raut wajah kita. Nah, adik-adik tentu tahu ya kalau otak manusia mengatur segala perilaku fisik ataupun perilaku tubuh kita serta wajah kita yang raut wajahnya sering kita munculkan, baik tersenyum, tertawa, bersedih, kaget, heran ya dan lain sebagainya. Nah hal itu menggambarkan jika bahasa tubuh berasal dari apa yang seseorang pikirkan. Jadi sekali lagi bahasa tubuh berasal dari apa yang seseorang sedang pikirkan. Nah adik-adik yang berikutnya adalah bahasa tubuh rupanya adalah cara mengungkapkan emosi. Ya, yang ketiga bahasa tubuh merupakan cara mengungkapkan emosi. Nah tentu saja kalian ingin ya orang lain juga memahami bahasa tubuh kalian. Karena bahasa tubuh adalah salah satu cara mengomunikasikan sebuah emosi. Ya, kalau kalian berbicara, ya, kalian berkomunikasi, kalian pasti menggunakan bahasa tubuh. Saat senang, ya pasti kau akan terlihat bersemangat dan bergerak serta memberikan senyuman. Begitu sebaliknya, saat kamu sedang tidak bersemangat, kamu akan terlihat loyo, sedih, ya, bahkan terlihat sekali wajahmu tidak berseri-seri. Nah kemudian adik-adik yang berikutnya, bahasa tubuh merupakan satu bahasa yang lebih akurat dibandingkan bahasa lisan. Jadi adik-adik sangat jelas ya, kalau bahasa tubuh itu menjelaskan lebih akurat daripada perkataan. Bahasa tubuh akan mengatakan sejujurnya apa yang seseorang rasakan dibanding yang dia perkatakan. Seseorang yang berbohong tetapi bahasa tubuhnya tidak, itu sangat kelihatan ya. Karena orang yang jujur dengan yang bohong itu bisa kita lihat loh bahasa tubuhnya.
Ya, untuk itu penting untuk kita mengetahui hal tersebut. Nah, kemudian adik-adik satu lagi bahwasanya bahasa tubuh sangat baik untuk pertemanan. Jadi yang kelima, bahasa tubuh baik untuk pertemanan. Tadi yang keempat, bahasa tubuh lebih akurat. Yang ketiga, bahasa tubuh merupakan cara mengungkapkan emosi. Ya adik-adik, lalu sebelumnya tadi yang kedua ya, bahwasanya bahasa tubuh adalah raut wajah yang terlihat, yang bisa dikontrol oleh otak. Lalu yang pertama tadi, bahasa tubuh adalah komunikasi nonverbal. Ya, silahkan dicatat adik-adik, ini penting ya. Nah, di bagian berikutnya ini Miss Magda mau jelaskan mengenai bahasa tubuh yang baik untuk pertemanan. Ya, adik-adik, bahasa tubuh sangat membantu dalam pertemanan. Ketika kalian memiliki teman ya, melalui bahasa tubuh kalian bisa mengetahui perasaan temanmu. Demikian juga sebaliknya. Apakah dia sedang sedih, sedang marah, gembira, terlihat sekali dari bahasa tubuhnya. Ya, oke adik-adik, sampai di sini podcast Miss Magda tentang bahasa tubuh. Pekan depan Miss Magda akan lengkapi dengan hati-hati loh, bahasa tubuh juga bisa melukai perasaan seseorang atau melukai perasaan orang lain. Seperti apa kisahnya, seperti apa cerita atau materinya, pekan depan Miss Magda akan sampaikan. Sekian adik-adik, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.